warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Taufik Hidayat simkuring salah sahiji mahasiswa di kampus Institut Pendidikan Indonesia angkatan tahun 2018 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sareng abdi parantos hadir panginten salah sahiji dosen di pendidikan bahasa sareng sastra Indonesia. Kaleresan anjeunna teh salah sahiji dosen favorit simkuring gitu. Janten kita aduh asa deg-degan. Dina waktos ayeuna abdi panginten sareng Bapak urang ngabahas bahasa sareng budaya panginten Pak. Tapi satacan kana eta izin memperkenalkan panginten bahwa program ieu teh salah sahiji program ti Kementerian Seni dan Budaya BEM Kabinet Abdi Praya. Meh teu nyong colong teuing kana waktos maksud urang lebatkan topik panginten nya eta bahasa sareng budaya. Ari saur Bapak gitu, ari bahasa teh sapertos kumaha atau naon sih Pak gitu bahasa teh? Bahasa kalau kita melihat dari segi fungsi itu sebagai alat komunikasi. Tapi kalau misalnya dari segi definisi, bahasa itu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang diungkapkan oleh suatu masyarakat atau individu untuk mengidentifikasi dirinya. Dan maksud arbiter ini di sini mana suka. Jadi pengistilahan masyarakat membuat istilah anu ngajieun istilah masyarakat ternyata masyarakat pengguna bahasa anu make bahasa jadi bukan ahli bahasa, bukan guru bahasa yang menentukan ini nih pakai istilah ini tidak, tapi masyarakat dengan kekreativitasan. Jadi bahasa itu sifatnya dinamis. Dinamis ini menandakan bahwa melihat unsur bahasa mana yang mudah untuk menyampaikan makna. Misalnya saja kalau konteks di kita lokal untuk menyebut kata tempat nongkrong kita ya di depan Pemda. Kalau dipanjangkan mungkin jadi pemerintah. Tapi kan itu menjadi suatu konvensi yang disepakati kita bersama, terutama badai ke mana? Iya badai ke Pemda. Tidak menyalahi aturan. Asal menyampaikan makna dan tidak diungkapkan dalam situasi yang resmi, mungkin akan berlainan karena bahasa itu harus digunakan berdasarkan ragam dan tempat. Tidak mungkin ketika perkuliahan mau bisa nganggo bahasa anu misalnya yang tidak resmi gitu. Jadi di situ harus punya penempatan masing-masing agar sesuai aturan taat asas. Nah, akan lain halnya ketika bahasa resmi digunakan dalam ragam non formal, akan terasa kaku. Akan terasa begitu pula sebaliknya gitu kira-kira. Berarti upami kitu mah misalnya abdi sareng Bapak teh tiasa ngademel bahasa nyalira panginten. Misalnya kan ayeuna mah gini Pak, abdi keresan tiasa bahasa bahasa banci panginten banyak. Bagi aya rerencangan anu tiasa kitu. Jadi urang teh tiasa ngademel bahasa nyalirana sendiri gitu asal si pendengar sareng si pembicara teh saling mengerti gitu. Ya bisa, tapi itu untuk kalangan terbatas. Ngan eta wae, eta unggul anu ngartosna. Di luar konteks yang menggunakan bahasa itu akan tidak mengerti, makna akan terhalang di situ. Gitu. Jadi intinya ketika sebuah komunitas menggunakan istilah-istilah tertentu yang hanya dipahami oleh komunitas itu, ketika ada komunitas lain atau orang luar itu tidak akan memahami. Di situ ada pagar, ada hedging di situ. Makna terhalang saja di situ. Dan itu sah-sah saja. Nah, tapi itu sifatnya temporal biasanya. Ketika lama, kalau misalnya komunitasnya bertahan, memang istilah itu mungkin akan terus bertahan, terus ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, bubar misalnya komunitasnya, bahasa juga bubar gitu. Karena kan ketika kita berbicara, ketika kita ngobrol, ketika kita berbicara, di situ ada proses budaya juga. Mengapa proses budaya? Karena ketika seseorang berbicara itu ada idiosinkronik individu.
Jadi latar belakang budaya yang mempengaruhi gaya bicaranya gitu kan. Ketika seseorang banyak berbicara tentang topiknya dia sebagai pembalap misalnya, mungkin kosakatanya yang berkaitan dengan otomotif. Kalau misalnya kebiasaannya dengan kegiatan politik, kebanyakan kosakatanya yang berkaitan dengan hal itu. Gitu. Jadi panginten upami tina bahasa mah pangin Pak menurut saur Bapak itu ayah teh sih pakem yen anu nyebatna bahasa yang baik dan benar teh siga kieu ge baru data siga kitu upami saur Bapak kumaha. Aya dua. Pertama pandangan preskriptif, asas benar salah. Yang kedua deskriptif, kita lihat dulu, belum tentu istilah ini salah. Nah, yang pertama benar salah. Ketika kita berbahasa di dalam konteks situasi resmi, ketika kita berbahasa, lamun urang nyarios dina kaayaan kuliah, dina kaayaan pidato anu kawilang disebutna situasi resmi, eta kedah nganggo bahasa anu resmi oge. Eta teh. Margi upami nganggo bahasa anu resmi akan terasa aneh gitu, akan terasa aneh. Seperti kita menggunakan campur kode. Ini kan situasi santai yang menunjukkan bahwa jati diri kita sebagai penutur asli bahasa Sunda juga, sebagai bahasa ibu. Dan kita harus tentunya berbangga dengan bahasa ibu kita, terutama bahasa Sunda. Karena begini, bahasa Sunda itu sekarang perlahan mulai hilang kosakatanya. Mulai hilang. Contoh misalnya, itu juga dikaitkan dengan kebudayaan. Misalnya begini, ketika budaya, contoh permainan anak-anak, ketika budaya ngadu keleci hilang, maka istilah yang mengikuti di dalam permainan itu akan hilang juga. Misalnya sih, Durblek misalnya, stand misalnya, itu akan hilang. Begitu pula ketika ada budaya yang baru masuk, maka akan memunculkan istilah bahasa yang baru. Muncul teknologi smartphone, katakanlah handphone pintar, ada istilah WA, ada istilah lain. Nge-WA, mana yang harus nge-WA? Misalnya kalau dalam konteks kalau dalam konteks antar sesama, ya bahasa yang digunakan tentu berbeda antara yang sesama dengan yang buat guru untuk orang tua akan berbeda. Jadi didinya geus nge-WA can ka si A misal, kan begitu. Nah, kata WA dari WhatsApp kan, itu istilah asing sebenarnya. Tapi dipakai, diambil karena hadirnya kebudayaan baru, yaitu handphone pintar itu, smartphone pintar itu. Jadi munculnya kebudayaan baru melahirkan istilah baru. Nah, misalnya dalam konteks bahasa Sunda sebagai kita penutur jati bahasa Sunda yang berbahasa ibu bahasa Sunda, konteks dalam kosakata dalam nyamu misalnya, ketika muncul penanak nasi, tinggal pencet, colok, pencet, kita tunggu berapa buah kosakata yang hilang gitu. Misal apa kira-kira? Nyamu. Ngisikan. Seeng. Nah, itu. Paraseuneu misalnya. Asupan. Itu akan hilang. Dan ketika itu hilang, lahirlah generasi anak-anak. Ketika tidak mengenal itu bisa hilang. Punah. Karena kepunahan bahasa itu akan hilang jika tidak digunakan. Yang itu berkaitan dengan budaya kita upami kieu Pak, misalnya abi kan kalau saya misalnya nonton poli gitu. Anjir, saya mah mainna teh. Kel saya. Anjir goblok. Nah, iya. Nah, eta teh lebetna siga kumaha Pak? Apakah masukna kanu penghinaan atau kanu pupujian gitu Pak? Itu berkaitan dengan pemaknaan. Misalnya begini, tidak semua struktur bahasa mewakili makna yang sama. Contoh, ketika gelo, itu bukan penghinaan. Bisa saja itu berupa sanjungan, pujian. Gelo, si eta menigris pisan misalnya. Itu bukan penghinaan. Konteks itu di situ. Pujian. Si eta bisaan euy. Gel misalnya. Geblek si eta bisaan misalnya. Itu kan bukan penghinaan. Tapi kalau konteksnya begini, dasar maneh teh gelo misalnya. Itu bisa jadi kecenderungan ada penghinaan di situ. Yang tidak semua struktur bahasa mewakili makna yang sama. Gitu seperti tadi gelo, geher.
Karena sistem bahasa itu melembaga. Contoh ketika anak kecil main layangan, uluran atuh oi misalnya, kita maneh kurang panjang misalnya. Tapi konteks bahasa seperti itu tidak mungkin digunakan si anak yang bermain layangan tadi di dalam konteks untuk orang tua. Tidak mungkin. Untuk guru tidak mungkin. Sopan oke, sopan. Tidak ada tata krama ya, begitu gitu. Gitu. Lagi konsep bahasa itu melembaga. Ketika anak-anak kita perhatikan dengan bahasa yang kasar, biarkan itu merupakan bagian dari natural berbahasa, keadaan natural gitu, keadaan yang setiap orang pasti melewati. Misalnya begini, ketika SD, SMP, SMA, seseorang atau siswa berbahasa alay misalnya, tidak mungkin ketika sudah kuliah dan apalagi sudah menjadi guru menggunakan bahasa alay. Misalnya mengajar, lu pada ngerti kan bahasa tidak mungkin. Ayo mana ngerti misalkan tidak. Berarti Pak janten makna itu apakah milik si pembicara atau makna itu milik si pendengar? Paminya rosnak itu. Ya. Makna yang sebenarnya ada di balik benak si pembicara. Masalah nama. Ya. Dosen saya Profesor Aminuddin Aziz mengatakan makna yang sebenarnya berada di balik minda si pembicara. Jadi ketika kita berbicara sebenarnya tidak seutuhnya makna yang akan tersampaikan. Tersirat ya. Tidak akan tersampaikan. Contoh begini, ini Anda 1, 2, 3 orang ketika berbisik ke sini. Ketika berbisik dari sini dibisikin ke sini itu akan beda. Di sini A, mungkin di sini C. Di situ ada proses penghilangan sedikit-sedikit makna. Ketika turun pabeja-beja kaditu nate kadang pabeja-beja bang kitu aya nu di kirangan eta pisan siga nama eta teh salah sahiji mancing ieu oge parasia oge tidinya panginten nya. Kalau dikaitkan dengan teori linguistik ilmu bahasa, kebetulan bidang saya itu linguistik. Ada 2 pandangan. Yang pertama teori hipotesis sebenarnya Edward Sapir dan Benjamin Lewis. Aduh kira Pak. Yang ini ada mulai masuk teoritis. Mulai lirik asli. Kita sederhanakan. Itu yang pertama. Yang kedua Wilhelm von Humboldt. Kalau yang pertama yang dinamakan hipotesis Sapir-Whorf bahwa bahasa yang menentukan kebudayaan. Yang pertama, sedangkan von Humboldt bahwa kebudayaan yang menentukan bahasa. Contoh misalnya begini. Manhabna benteng. Iya. Yang paling banyak diikuti itu yang kedua. Yang paling banyak diikuti bahasa ya. Mengikuti budaya yang mengikuti mengikuti bahasa yang menentukan bahasa. Contoh begini. Di kita berbudaya makan nasi. Konsep nasi yang berkaitan dengan nasi itu ada berapa buah kosakata, terutama di Sunda. Lebeut ti beas nasi gitu. Sok sebabkeun we lebeut. Dupi. Dari nasi kan? Tino beas. Tina beas. Apalagi? Dupi, kupat, apalagi? Lontong. Padahal eta kene. Iya, karena banyak. Tapi bagi orang luar yang tidak berbudaya makan nasi, terutama orang misalnya di Inggris tidak berbudaya makan nasi, hanya ada satu konsep, rice saja. Rice. Tapi di kita terutama Sunda yang berbudaya makan nasi, maka banyak sekali kosakata tentang itu. Misalnya ketika kita berkumpul untuk makan-makan, mayor, dahar, reda, tuang, malebok, nyatu. Lolodo, tetege, itu kan wujud dari kekreativitasan bahasa, kekhasan bahasa. Nyata khususnya bahasa Sunda. Iya. Nah, kembali lagi ke 2 hipotesis yang tadi. Yang paling banyak diikuti yang kedua, bahwa budaya yang menentukan bahasa. Contoh tadi muncul budaya baru dengan istilah yang baru. WA ya, muncul teknologi misalnya, muncul sekarang kan medsos, Facebook dan lain sebagainya. Misalnya panginten di kalangan anak muda mana gini, mabarnya. Mabar. Game online teh. Ya, main barang istilah tawuran online misalnya. Nah, itu istilahnya itu. Nah,
Jadi konsep tersebut ketika datang sebuah kebiasaan maka diikuti dengan istilahnya. Yang kedua, bahasa yang menentukan kebudayaan. Sekarang tren itu sedang menuju ke situ. Oh, ayeuna teh. Dalam hemat saya, misalnya begini, ada berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menimbulkan huru-hara. Misalnya dari hoax, berita bohong. Jadi si masyarakat yang menerima informasi itu bisa tergerak hatinya lalu melakukan apa misalnya, bahwasanya misalnya di jalan itu ada sehingga menimbulkan persepsi yang berlainan. Itu kan bisa membuat kacau, padahal tidak seperti itu. Pentingnya literasi, pentingnya edukasi, pentingnya banyak baca, membaca situasi itu untuk meminimalisir informasi yang salah tadi, untuk mengidentifikasi informasi yang salah. Kan kita bertanya, mengkonfirmasi atau tabayun dulu lah, tabayun misalnya apakah ini benar berita ini, sehingga kita tidak mudah terpancing, sehingga kita tidak mudah terprovokasi. Itu adanya berita hoax. Contoh bahwa bahasa yang menentukan kebudayaan, misalnya awas tegangan tinggi, otomatis si orang akan menjauhi, bisa saja karena takut, padahal di situ tidak ada apa-apa. Bisa saja dari bahasa melembagakan persepsi iya, sehingga menimbulkan kebiasaan. Oh, ternyata awas tegangan tinggi, sehingga orang tidak mudah mendekat. Oh, jadi dia yang bahaya. Seperti itu. Tapi kebanyakan yang diikuti adalah yang kedua. Apakah dua-duanya benar? Benar. Dua-duanya apa misalnya ini benar ini salah? Tidak. Karena pemahaman tadi antara preskriptif dan deskriptif. Kalau preskriptif tadi benar dan salah, ini loh istilah yang benar, istilah yang salah, itu preskriptif. Tapi kalau deskriptif, muncul istilah baru misalnya, belum tentu kita menjustifikasi itu salah. Misalnya kata membagongkan yang sekarang ya, muncul istilah kata membagongkan. Itu prinsip analogi dari kata membabi buta. Konteks yang sekarang mengular, menyemut. Kalau tidak salah, ada menggajah sekarang. Menggajah. Oh, kaki. Mungkin konteksnya seperti itu. Menggajah. Tidak menutup kemungkinan nanti misalnya membeok kayak memburu. Kan ada membeok, burung beok misalnya lebih spesifik. Nanti ada memburu misalnya, atau misalnya apa? Karena masyarakat pengguna bahasa bisa bebas menentukan istilah. Bebas. Tugas guru bahasa, kita melihat dulu nih, yang mana ini kok muncul seperti itu. Tugas ahli bahasa menjelaskan fenomena itu. Jadi sebaiknya peran guru bahasa maupun ahli bahasa tidak menjustifikasi bahwa bentuk ini salah. Belum tentu salah, karena secara deskriptif, kebetulan saya orang deskriptif, linguistik deskriptif. Jadi melihat fenomena itu dari berbagai sudut pandang. Jadi dalam teori linguistik ada yang dikatakan prinsip observasi, kita lihat, amati dulu. Ada prinsip deskripsi, kita gambarkan. Dan ada prinsip eksplanasi, kita jelaskan fenomena. Itu Chomsky, itu tata bahasa generatif. Kebetulan saya orang generatif, bidang tata bahasa gitu kan. Sama orang Sunda. Ada beletak itu tadi ngebahas deh. Misalnya topik bala-bala, misalnya bukan berarti topik adalah bala-bala, kan tidak semua struktur bahasa yang sama. Topik bala-bala, upami di warung, nawisan, gitu. Upami di tukang mie ayam, Pak, mie ayam. Sanes hartosna, Bapak teh mie ayam, sanes gitu. Tapi konteksnya teh nawisan teh apa gitu. Tidak semua struktur bahasa mewakili mana yang sama gitu. Saya ayam. Saya sapi, bukan berarti saya adalah binatang ayam. Ya. Tapi mungkin dalam konteks memesan makanan. Gitu. Jadi tidak semua struktur bahasa mewakili mana yang sama. Gitu. Kuliah deui. Semester hiji eta ingat kan. Semester hiji pasti kene karek kami bayangan Bapak nuju di kelas. Pak hiji
Pak 2 lamun di tukang mie ayam. Mang hiji mang, mang 2 mang masih kene rekam. Asa kuliah ieu mah jago. Sama halnya 3 kali 4 misalnya. 3 kali 4. Mang, 3 kali 4 sabaraha? Tidak mungkin dijawab 12 kalau bersama tukang foto. Ya. Mungkin tukang foto yang menjawab 2000 misalnya. Itu. Oh nya tidak mungkin menjawab, "Mang, 3 kali 4 sabaraha?" 12 tidak mungkin. Masih plastik oke sih. Plastik mau. Itu. Ayeuna urang lebetkan budaya panginten Pak. Khususna budaya urang sarerea nya eta budaya Sunda. Leres teu saur Bapak aya paribasa kieu aya nama Pak atau ti kapungkur ge sigana mah tos aya. Yen panon poe teh tos nyondong di kulon. Hartosna budaya urang teh mulai tergeser ku budaya barat teh leres teu atau menurut Bapak seperti kumaha gitu Pak? Iya. Upami ninggal sadidinten we kitu kahirupan, nya kahirupan urang kali atau nya naon we eta mah gitu. Itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Kebudayaan kita, budaya urang anu asli sudah mulai tersisih. Itu merupakan tanda-tanda kiamat budaya. Kalau di istilahnya itu kan bebas ya, kiamat untuk membuat istilah kan bebas, gitu kan. Kiamat budaya. Contoh, misalnya kita ketika saya akan menganalogikan kata Garut. Ini kirata. Garut itu artinya apa? Tina Garut heula eta teh. Ya. Garut itu ngabadega kupurut. Ini kirata ya, tidak usah dijustifikasi bahwa oh ini harus benar, tidak. Kenapa ari kirata teh? Dikira-kira sangkan nyata. Oh, kirata. Orang Sunda makan dikira-kira sangkan nyata. Ari manawi teh teori ti Chomsky kirata. Bukan. Kirata dikira-kira. Nah, ngabadega kupurut. Kita terkenalnya karena jeruk Garutnya. Jeruk Garutnya. Nah, konteks tadi budaya yang kita condong kita mulai condong ke barat misalnya, akan aneh rasa jeruk itu kalau jeruknya sendiri ditanam bukan di daerah Garut. Sama halnya kita budaya mengambil budaya asing sebagai bagian dari kebudayaan kita. Padahal sanesna urang eta mah Padahal sanesna urang. Bukan kita anti, bukan. Tapi jangan sampai kita melupakan budayanya lira. Jati diri kita sebagai orang Sunda. Margi panginten anu kirang langkung Bapak pernah nyaurkeun kieu di kelas teh. Bobrok mah hiji nagara teh tiasa ditinggal tina budaya atau musik anu berkembang dina saeta siga kitu teh Pak. Sanes bobrok atulah ieu teh. Bukan bobrok itu ya. Nah, jadi maksudnya itu untuk melihat perkembangan zaman itu bisa dilihat dari lirik-lirik lagu yang berkembang sekarang. Kan kalau dulu balada yang sedikit country, romantis, puitis. Namun sekarang itu agak sedikit jarang. Nama asalkan remix baru dah. Nah, itu karena zaman yang sudah berbeda, orang yang berada di zamannya juga sudah berlainan, maka datanglah kebudayaan-kebudayaan baru yang mengisi kepada orang-orang yang baru tersebut. Nah, saya mungkin sebagai pada masa transisi, saya lebih suka lagu-lagu zaman dulu. Karena mengapa? Karena dari lirik, dari segi kosakata, diksi itu tuh asa indah. Puitis. Jadi ngareunah gitu. Ngareunah didangukeunana. Janten upami ngadangu misalnya upami di bus misalnya ngadangu Tommy J bisa asa ngalayang deui. Waas. Apa itu waas dalam bahasa Indonesia? Sanesnya ahnya waas teh. Pokoknya mah waas lah nama. Karena tidak semua istilah yang di tiap bahasa itu dapat diterjemahkan atau dialih bahasakan. Cikarancak mingang batu, naon jadi lagok tidak bisa di Indonesia kan secara utuh.
cai coba air ngecelak curung Pak Sunda tidak bisa kompet tahun kan tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tidak semua ke bahasa, apalagi ke bahasa Inggris misalnya, tidak mungkin. Saya kira bahasa itu punya kekhasannya, karakternya itu tadi. Jadi antara bahasa dan kebudayaan ibarat dua sisi mata uang yang saling berkait antara kebudayaan dan kebahasaan. Untuk mengidentifikasi kebudayaan berdasarkan bahasa itu dapat kita lihat bagaimana seseorang menggunakan bahasa. Apakah bangga berbahasa ibunya atau sudah mulai bergeser menggunakan kebarat-baratan. Misalnya konteks tadi kita lebih senang budaya yang dari luar, dari barat misalnya, seolah-olah wah, padahal dia sedang mengikis jati dirinya sendiri. Harus bisa. Malih saur bapak oge yen tinu bahasa gitu nya pernah bapaknya urkeun yen bahasa Sunda teh lebet kanu upami telepat mah lebet ke 10 besar bahasa anu bakal punah gitu Pak. Bukan punah tapi menuju ke sana gitu Pak. Menuju. Kata dosen saya, bahasa Sunda identifikasi menuju tumpur, istilahnya tumpur, dari kosakata yang mulai hilang. Misalnya kita tanya kepada anak-anak SD sekarang, terang tuh langasu naon, terang tuh seeng naon, seeng mah masih kena terang. Langasu misalnya, ihid, karemong. Ketika kosakata itu mulai hilang, si anak tadi sudah mulai besar, punya anak, berapa banyak buah kosakata yang mulai hilang. Kalau kosakata hilang, otomatis diganti dengan kosakata yang bukan bahasa Sunda asli. Bahkan biasa nyerati bahasa asing teh apa itu? Iya. Atau di bahasa Inggris misalnya teh. Upami kosakata di urang tos teu aya anu nuturkeun teh tos teu aya gitu. Iya. Ada 3 prinsip dalam proses istilah. Ketika kita merujuk pada istilah, katakan misalnya untuk kata produksi, itu kan dari istilah asing, production. Cari dulu di bahasa Indonesianya ada tidak padanan katanya. Oh ternyata tidak ada. Cari yang kedua di bahasa daerah. Dari bahasa Sunda ada tidak, dari bahasa yang lain ada tidak. Oh ternyata tidak ada untuk padanan kata itu. Yang terakhir dari bahasa asing itu Indonesia kan. Ini produksi. Kalau misalnya di dalam konteks bahasa Sunda ada tidak misalnya untuk padanan kata produksi. Kalau tidak ada, terpaksa diambil, diserap. Nah, lama kelamaan misalnya gini. Kalau konteks Sundanya, ari dirinya geus ngadownload can materi teh misalnya. Ngadownload, nganya apik Sunda ya, imuhan Sunda, downloadnya kosakata asing. Dikolaborasikeun dan ngadownloadnya. Apakah itu menyalahi aturan tata bahasa? Sebenarnya tidak, karena fungsional menyampaikan makna. Tapi kata download sekarang sudah ada padanan katanya. Unduh dari bahasa Sunda. Unduh karena ngunduh mantu, dengan ada istilah ngunduh mantu di sana. Bahasa Sunda. Unduh dari bahasa Sunda. Unggah untuk konsep upload. Nah, konsep unggah itu semisal ini rumah, katakanlah rumah. Ya ka dieu cep ujang unggah heula kabun. Dulu konsep Sunda, rumah-rumah Sunda itu kan ada sedikit naik ke atas. Ada tetean di situ, ada tangga di situ. Panggung. Ya cep ka dieu heula, unggah heula. Kan unggah itu untuk upload. Jadi naik kalau. Nah, itu berkaitan dengan proses budaya juga. Kata pohon, kata asalnya itu pohon. Kata memohon teh asalnya pohon. Biasa gitu kumaha Pak? Begini, jadi ada aspek budaya dulu itu. Ini kita berbicara budaya dulu. Untuk meminta-minta itu di pohon.
susubuh minangka nama susubuh. Lama kelamaan kata pohon itu mengalami perubahan makna sehingga menjadi membuat kata-kata yang baru, memiliki makna baru. Kata padahal kata asalnya dari pohon angka. Ya namun susubuh sok aya gini kan zaman dulu baheula rokok kopi hidung gitu kopi hidung kan hari ieu sakilang aya tahu ciherang deui di leuh apa enggak punten ieu teh aya naon apa ya aya ciherang gara ieu teh ieu sutradarana ge Padil gara nuju kalosan kamari teh ieu nuju kanu sosin tapi ngagejret sosina teh teu aya batian gitu kumaha ngagejret sok bahasa Indonesia naon ngagejret jatuh dan asa kirang ya itu kalau di Sunda ngagejret untuk konsep jatuh diseureudeuh digedebut ditajong digudubrang dijalik banyak malih eta teh benten-benten banyak misalnya tikus ruk mah berarti kapayun tikus ruk kapayun kapan enggak iya bisa upami dijalikeun berarti iya tidengklang katukang tigorobas mah kana berarti bisa dalam konteks masuk jurang misalnya tigorobas atau misalnya kalau kita main sepeda nubruk pagar gaya pagar gaya apa sih Indonesia pagar gaya teh pagar gaya uniknya tuh nya memang sekarang pagar gaya sudah jarang dulu itu rumah itu di depan halamannya itu dengan pagar tumbuhan yang sok di guntingan di tongkeng panggilkeun Pak tongkeng gitu tenan mah yang disebabnya itu pagar gaya kalau tidak salah saya mengenalnya itu pagar gaya kulantaran pagar gaya geus diganti ku beusi jeung ku tembok pagarna makana kan hilang konsep pagar gaya anu sok di aya mih-mihan gini anu nah abi mah disebutna teh eta teh tongkeng atanapi baruntas teh abi mungkin kosakata anu sok diguntingan dibentuk itu nah, sudah jarang kan ten abi ge bumi anu terakhir ngangge eta teh tos teu dipager malahan da seueur orai saurna teh di dinya kalau zaman saya kecil eta pagar gaya teh sok dipake euneuh kan jadi kan kuat ditaekan tapi kadang deklok kan gitu kan tah lamun aya main sasepedahan nyuksuk asup kalau misalnya si pagar gayanya gede besar itu ngagorobas teh itu untuk konsep ngagorobas untuk konsep ngagorobas biasanya dulu itu kan naik kan pagar gaya di sini untuk ngagorobas asup gitu ngagorobas sebenarnya bahasa Sunda itu unik punya keunikan di situ eta pangitanya anu ngabedakeun bahasa Sunda sareng bahasa Nusanesna upami saur Bapak gitu janten aya keunikan tersendiri panginten banyak iya ada keunikan tersendiri. Saya di S2 banyak meneliti tentang bahasa Sunda. S3 sama meneliti tentang bahasa Sunda, bahkan disertasi saya tentang bahasa Sunda, tapi mengenai tentang tata bahasa, sintaksis, ilmu kalimat. Nah, bahasa Sunda itu merupakan bahasa rasa. Maksudnya? Kir-kir, lamun urang Sunda, nyerios ku Sunda. Ngareunah jigana lamun pada ngobrol pakai bahasa Sunda sok. Bayangkeun dina puisi Sunda bakal ngareunah lamun dibacana wah ternyata asa aya asup ka hate gitu kan. Oh, aya anu mun ngababukkan hate. Nah, misalnya kieu. Topik kan nami teh topik. Oh. Bahasa rasa teh jiga kieu. Asa aneh lamun diganti ku Asep misalnya. Jadi Asep misalnya. Da urang mah namana Kopi. Da urang mah namana Ardi misalnya. Tapi batur nyebut misalnya Ujang misalnya. Ujang. Asa aneh kalau terus-terusan disebut itu kan namanya nama saya kan Ardi misalnya. Ketika di rumah, nah itu rasa seperti itu. Jadi bahasa Sunda itu bahasa rasa yang memiliki keunikan dan karakteristik yang tidak terdapat pada bahasa lain. Eta pantinya nu ngabenten. Iya. Upami nyeros kieu Pak. Tina bahasa deui lebetkeun kana bahasa. Aya henteu Pak menurut Bapak gitu nya persaingan antar kosakata. Misalnya misalkan unggah
unggah ngapos kan sabikan ya. Iya. Atau download mengunduh. Iya. Aya persaingan gitu teu Pak menurut Bapak gitu. Jelas ada. Jelas. Dua persaingan bahasa itu merupakan dua buah bentuk kosakata yang bersaing dan digunakan oleh masyarakat bahasa. Mana anu paling sering dianggo eta nu kengingna atau kumaha? Tapi belum tentu istilah yang banyak digunakan itu yang benar. Leres ta eta maksudnya? Belum tentu. Jadi kita lebih banyak melihat sisi fungsional dari bahasa itu. Jadi asal bahasa nyampai, asal dimengerti, asal dipahami itu sudah cukup memenuhi. Tapi kalau misalnya bagi orang-orang linguistik fenomena bahasa tersebut itu dilihat mengapa bisa begini, mengapa masyarakat bisa menggunakan kosakata ini. Misalnya begini, orang Garut khususnya dalam tataran kita lokal menyebut pamengput kan pamengput, tapi belum tentu orang luar menyebut pamengput. Bahkan saya sering mendengar pamengpek. Nah, maka dina nulis lagi sok aya nu tenang itu. Iya. Apakah itu menyalahi aturan? Tidak. Sebenarnya tidak. Tapi dari segi makna, oke, itu menyampaikan makna. Tapi kalau dilihat dari segi taat asas, itu sebagai apalagi jurusan bahasa dan sastra Indonesia bisa menjelaskan fenomena itu. Ingat, observasi, deskripsi, eksplanasi itu prinsip dari Chomsky 3 untuk menelaah bahasa. Kalau berbicara teori itu seperti itu, gitu. Tapi kan kita makhluk yang berbudi dharma dan berbudi bahasa. Naon eta teh? Cenah mah kieu ye. Ai budi dharma itu akhlakul karimah. Adab. Berbudi bahasa. Orang yang beradab pasti akan berbahasa yang sesuai, berbahasa sopan santun. Bukan berarti orang yang sopan santun tidak bisa berbahasa kasar. Sesuaikan dengan konteksnya. Tapi upami kieu misalna abis sareng rerencangan margi tos raoseun misalna ngangge kacing coplok sia maneh. Eta teh lepat atau pinter, Pak? Tidak. Kalau secara deskriptif tidak salah. Karena ya itu tadi bahasa itu sudah melembaga, tapi itu akan hanya digunakan dalam sesama teman kan. Tidak mungkin abi ka Bapak ya tidak mungkin kan, tidak mungkin kepada orang tua, tidak mungkin bahasa itu digunakan kepada guru, tidak mungkin. Pami malih-malih di kelas dipanya, apalagi di kelas tidak mungkin. Tapi kalau misalnya ke sesama teman sejawat itu merupakan ciri dari terus akrab itu. Terus lain sasaha deui di antara. Coba dengan kalau pakai bahasa yang resmi, kaku kan? Kamu dari mana? Kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak biasa menggunakan itu akan aneh. Nah itu rasa tadi, bahasa juga kami memiliki rasa, gitu kan? Padahal ki bahasa rasa, panon poe, ngabaledogeun cahayana. Banyak panon poe bisa ngabaledogeun kan tidak mungkin. Pada kalau di Sunda dengan jadi ada istilah metafora kan di dalam keindahan berbahasa. Kan tidak mungkin misalnya panon poe ngabaledogeun cahaya itu kan. Itu tadi rasa puitis. Nah, biasanya kalau pemahaman saya selama menempuh ilmu linguistik, hampir kalau dipresentasikan saya lebih banyak meneliti fenomena kebahasaan bahasa Sunda. Karena jarang sekali yang bukan jarang sekali. Karena bahasa Sunda itu sebagai identitas bagi orang Sunda. Identitas. Dan kita harus bangga. Orang Sunda harus bangga dengan bahasa Sundanya. Pakai kudu bangga. Ngamu mulai teh. Makanya orang geuningan lamun panggil jeung sarua orang Garut di luar kota. Misalnya di Jakarta. Di mana misalnya aya nu kadangu kosakataku pas ditanya di mana? Oh, di Garut. Dulur. Nah, kan itu. Asa waraas. Kayaknya kok jauh ti lembur mah. Nah, itu pentingnya kita
berbangga kepada bahasa ibu tanpa meninggalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas nasional, tanpa meninggalkan bahasa Inggris, bahasa asing sebagai bahasa yang harus kita pahami dulu. Bahasa Sunda kita pakai, bahasa Indonesia kita bangga sebagai bahasa sebagai warga negara. Bahasa Inggris kita harus paham untuk transfer ilmu pengetahuan. Malih urang teh kedah miindung ka waktu mi bapak ka zaman kitu oge bahasa. Bahasa Sunda kudu urang teh dipake. Bahasa Indonesia urang kudu bangga sebagai warga negara Indonesia. Dan sebagai akademisi, mahasiswa, dosen, sivitas akademik, bahasa Inggris juga jangan sampai kita tidak paham. Jangan sampai kita tidak paham, kita harus paham juga. Bukan berarti kita bangga terhadap bahasa Sunda dengan meninggalkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tidak, kita harus proporsional. Kita harus bijaksana di situ. Tapi jangan sampai salah, kita lebih bangga berbahasa asing ketimbang berbahasa Indonesia dan berbahasa ibu kita, misalnya bahasa Sunda. Jangan sampai juga seperti itu. Sinegar tengah. Seimbang. Ketika kita berbicara, sesuaikan konteksnya. Ketika kita belajar literatur, misalnya dari bahasa asing, kita kan kalau misalnya punya pemahaman, ilmu pengetahuan itu kan ditransfernya salah satunya dengan bahasa asing. Bukan berarti bahasa Indonesia tidak bisa mentransfer ilmu pengetahuan. Bisa bahasa Sunda bisa mentransfer ilmu pengetahuan. Nah, dulu kalau tidak salah benar. Dulu ada buku yang ditulis dalam bahasa Sunda, Elmuning Tatanen. Judulnya Elmuning Tatanen, ilmu pertanian. Oh, itu teh Elmuning. Ilmu bahasa Sundanya Elmuning. Elmuning sorak fonologi. Elmuning kecap morfologi teh ya. Elmuning kalimah ya kali sintaksis teh ya gitu. Kalau makna namanya elmuning naon sih? Harti maknanya. Mungkin bisa elmuning harti. Aduh, kumaha sapi teh rada ieu. Nah gitu ya. Jadi kita harus seimbang, sinegar tengah ya. Sinegar tengah. Tapi kan ka ulah pokok karena kurang video di mana, gede di mana, ulah hilang kalemah cai. Eta pisan itu. Kalau kita lupa kalemah cai, lupa ka tanah air, kita identitas kita sebagai orang yang berbudaya itu tidak ada. Iya, tidak ada esensi, tidak ada. Contoh kalau kita lebih bangga dengan budaya asing, dengan meninggalkan budaya kita sendiri, hari hirup teh di mana, hari gede teh di mana, leres pisan gitu. Manggi panginten aya bahasa siga kieu peribahasa hujan emas di naon gini peribahasa di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri lemah cair. Itu. Tapi kan itu peribahasa. Dalam undinannya nama bakal nyeri oge. Nah gitu kan, bakal nyeri oge. Nah, itu yang berarti bermakna begini. Hade goreng nu urang. Ya. Terus hade goreng nu urang. Ieu teh urang budaya. Lamun teu urang dipake, lamun teu urang dimumule, usaha deui. Ari orang Indonesia begini, ari tos diklaim ku batur kakarara ribut. Ulah sampaikeun ka kitu panginten banyak. Kita harus mengedukasi mengenai hal tersebut. Jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita meninggalkan kebiasaan kita. Contoh dari bahasa, kita lupa berbicara bahasa Sunda ketika di luar ngobrol dengan bahasa Indonesia. Bukan bukan. Tapi kalau misalnya sesama orang yang kalau saya mengajar di kelas linguistik umum, saya bertanya, di sini semuanya bisa berbahasa Sunda? Bisa. Maka saya adakan campur kode. Memang secara formal harus menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di linguistik umum, saya sebagai orang deskriptif, linguistik deskriptif, ingin menyisipkan bahwa kita harus bangga berbahasa Sunda juga.
karena banyak ilustrasi dari bahasa Sunda ketimbang dari bahasa asing di linguistik umum. Misalnya begini, konsep kata mah dan teh, saya mah daki. Saya mah kalau tidak salah mah dan teh itu sudah dibakukan kalau tidak salah. Mah dan teh. Magi abi ge sok sering gitu Pak ngadangu mah teh sanes ku orang Sunda hunkul iya, orang Jaksel ge anu budaya bahasana logo gini sok mah oge gini. Iya. Itu kan sudah mulai diserap ke bahasa Indonesia. Itu tandanya menyerap dari bahasa daerah. Dari bahasa daerah. Misalnya siga ngabuburit. Kan ngabuburit asal kecapna teh tina burit teh ya. Iya. Burit kan bermakna senja. Iya, senja. Sore hari ya. Indonesia kan menyenja. Mari kita menyenja. Nah itu bahasa rasa. Mari kita ngabuburit bareng. Enak tidak? Mau sedih kadang. Makanya diambil alih ngabuburit kata itu dari bahasa Sunda menjadi bahasa yang digunakan oleh selain penutur bahasa Sunda. Tos diserap paling banyak kalau bahasa Indonesia gitu. Iya. Menyerap kosakata itu siapa yang melakukan? Masyarakat pengguna bahasa. Bukan ahli bahasa. Ini nih pakai istilah ini. Tidak. Sungguh berat sekali kalau tugas seorang linguis atau ahli bahasa menyuruh ini. Tugasnya hanya menjelaskan fenomena. Serang kieu gitu Pak. Akhirnya rencangan orang-orang kidul. Si Eri ini sok kieu. Anduk, si Eri mah menyebut anu. Sendok, kadang senok. Eta teh siga kumaha Pak fenomena bahasanya. Emer gini. Jam ke pasar beli nok sakilo. Nok gini. Itu dapat dijelaskan secara ilmiah. N dan D, mengapa luluh D-nya kita ucapkan ND titik artikulasi itu dekat. ND bayangkan ND. Nah, titik artikulasinya di fonologi, titik artikulasinya dekat. ND makanya D luluh. MR MB titik artikulasinya dekat. Makanya emer, ada kosakata emer bahasa Sunda. Apalagi misalnya sanggem teh sangem itu ada yang luluh di situ karena titik artikulasinya dekat. Itu di fonologi. Nah, sebagai guru bahasa itu harus bisa menjelaskan fenomena. Apalagi seorang linguis, seorang ahli bahasa bisa menjelaskan fenomena. ND karena titik artikulasinya dekat. Ndok, sendok, senok itu. Tapi lamun nyanggu itu Pak eta. Itu atau henteu eta mah nyangu mah. Saya belum sampai saat ini belum mendengar itu kata-kata nyanggu. Bukan berarti tidak ada ya. Nah, yang jadi pertanyaan sampai sekarang belum terpecahkan. Punten, mohon maaf. Kata ti ono dan ti kotok. Orang linguistik mah di pikiran eta teh. Kan tai beurit mah beureun eta teh bener tai. Banget tina beurit. Ari ono. Nah, ini kan berbudaya kita kan ya. Bukannya kita berbicara hal-hal yang jauh kan ini istilah. Kata ono itu maknanya mungkin ayam tapi tidak digunakan di dalam bahasa Sunda. Bisa wae ono ayam gitu Pak. Bisa saja. Kosakata kalau kotok kan dari daerah Banten untuk menyebut ayam kan kotok. Makanya ayati kotok. Nah, gitu. Tapi kalau ono sampai saat ini itu yang menjadi pertanyaan. Orang linguis cuma dipikir karena itu juga gawe dan juga nganggap sapira tapi saleresna sampai saat ini fenomena itu saya belum menemukan referensi tentang ono. Apakah ono itu mungkin kan konteksnya untuk merujuk pada ayam. Tapi bahasa asli mana sih itu bahasa asli mana? Nah, linguistik itu bisa sampai hal-hal yang terkecil yang tidak terpikirkan gitu kan. Anu ku batur mah panginten dianggap sapira. Mungkin seperti itu, seperti emer, anduk yang tadi. Contoh begini.
hayu urang ka Garut. Kalau saya di daerah Wanaraja, hayu urang ka Garut. Kita Wanaraja teh Garut teh ya. Mengapa begitu? Salah tidak? Tidak. Ingat, struktur bahasa tidak mewakili makna yang sama. Itu. Hayu urang ka Garut. Struktur bahasa tidak mewakili makna yang sama. Gitu. Eta artinya bahasa sareng budaya teh rada ngabletak panginten nya. Romaos panginten aduh kuliah ge kadon beureum geuning abi mah terang bapaknya lira. Pesan ti bapak pangintennya mengenai non pertarosan ti Padil ya teh ngadadak si kumaha dieu. Tulisan butut atuh. Si kumaha? Pesan dari bapak mengenai budaya. Tarikan wios bade ku abi we dipangmacakeun ci. Pesan Deada RIRI, pesan dari Bapak mengenai budaya dan bahasa untuk mahasiswa. Nah, kumaha eta teh? Tanda tanyaan eta teh. Eta teh ungkapan atau pertanyaan? Oh, pesan dari Bapak non, pesan dari Bapak mengenai budaya dan bahasa untuk mahasiswa. Gitu. Mahasiswa itu sekaligus anggota masyarakat juga. Iya, sekaligus juga anggota dari masyarakat kebudayaan dan anggota dari masyarakat kebahasaan. Begini, kita sebagai orang Sunda, kalau konteks di kita sebagai orang Sunda harus menerapkan kebudayaan yang menjadi nilai adiluhur kita sebagai orang Sunda untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik dalam belajar, dalam kepribadian, dalam akhlak, sopan santun, kumaha anu sopan santun kanu jadi kasepuh, kumaha sopan santun orang anu jadi kasasama, sahana adat anu dijaga yang pertama itu. Tentunya kalau mahasiswa tidak memiliki kepribadian, dia sekaligus tidak memiliki kebudayaan. Karena kebudayaan dapat membentuk kepribadian yang tadi adiluhur. Jadi harus pertama akhlak, adab, ilmu. Itu wah mantap. Mali lamun ilmu anu pertama mah sigana setan ge ilmuna leuwih tinggi. Oh, iya. Tibatan manusia panginten. Iya. Iya begitu. Karena saur sahabat Nabi mana heula cenah ieu teh ilmu atanapi adab. Mali sahabat Nabi ge nyebatkeun adab heula cenah dieu kudu dihadekeun ilmu we. Kerame keneh nitah nutup sadar. Nepikeun kahila tadi teh Pak pas opening abi teh bari nyeros kieu. Ari Bapak damang. Alhamdulillah. Gila tadi kudu nama teh pas opening bari rada deg-degan. Alhamdulillah pangestu. Mali ayeuna mah kumaha nya awis tepang panggih Pak. Biasa upami nuju kapungkur tingkat 3 tiap di kelas saminggu sakali jeung sopan depan. Katami panginten kamari aya corona teh. Aduh jadi asa kumaha nya sareng Bapak teh asa awis tepangnya. Awis tepang. Iya. Damang Bapak teh. Alhamdulillah. Ayeuna ngadang mah Bapak teh nuju bade nyelesaikeun ieu studi teh apa gitu. Insyaallah sabara salengkah deui bade ujian promosi doktor. Ujian tahap 1 kan 2 kali. Tahap 1, tahap 2. Tahap 1 ujian tertutup, tahap 2 promosi doktor. Doana we. Amin. Doa Ngeri, abi panggih. Amin sami-sami sing aya dina kalancaran, kabarokahan, kesehatan sadaya. Sing janten profesor abi mah Pak atau asesor. Amin. Nyeros mah kada sae kan mandikan doa gitu. Margi teh tos di tetanggeussan itu Padil aya keur ngeunah-ngeunah. Meureun sakitu nu kapihatur pemirsa panginten. Hapunten upami aya bahasa anu kirang sae kadanguna kirang ser kanu hatena panginten da ieu mah formal atuh da formal da ieu mah da santai ngobrol anggap we di ieu mah di kantin kitu nya dieu tah kitu panginten nya naon anu nembe disaurkeun sing aya manfaatna sing aya edukasina panginten nya sakitu panginten Pak hatur nuhun sami-sami nyempetkeun sumping panginten sami-sami mudah-mudahan tiasa patepang deui dina amin insyaallah sanes waktos sakitu nu kapihatur ulah hilap ngabudah ngabahas budaya daerah dicekapkeun sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.